Ya, oke, Pak Mas Kurni. Bisa saya Iya, panggil mungkin siap-siap. Pak Uri, Pak ya, Ya, terserah Pak. Aman-aman saja, aman. supaya lebih akrab, Aman, Pak, bosku, lebih aman. dekat. Oke, Iya, iya, iya. selamat siang Siap. Pak Uri. Bagaimana Iya. kondisi hari ini? Alhamdulillah, Pak. Tuh hari ini bagus, baik. Sehat ya? Cukup ini juga. Ya, sehat-sehat juga, Pak. Nah, Alhamdulillah. syukurlah. Ya, Iya. baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Eh, eh, jadi kita akan mungkin ngobrol selama 15 sampai 20 menit lah. 15 Iya, menit ya, bisa, bisa. sesuai dengan Bisa, Pak. waktu yang sudah disediakan. Nah, sekarang Iya, iya. apa yang Bapak Uri bisa ceritakan pada kesempatan Ah, hari ini? iya, Pak. Iya. Silakan Pak. Kalau untuk hari ini, Pak, saya mau bercerita tentang keadaan peserta didik saya juga. Ya, kalau yang kemarin kan saya bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Siap. Kalau hari ini saya mau bahas tentang keadaan siswa, artinya keragaman siswa yang saya hadapi saat sekarang ini. Di mana dari keadaan peserta didik yang saya hadapi itu ada gap yang agak jauh dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan membaca, boleh dibilang sudah sangat bagus untuk Siap. ukuran anak kelas 2. Siap. Tetapi kemudian ada juga sebagian alhamdulillah sudah berada dalam tahap katakanlah sedang, ukurannya sedang, dan ada yang kurang, ada juga yang kurang. Nah, ini yang kurang inilah yang rencananya ingin saya ini, yang kurang inilah rencana yang ingin kita bahas di sini. Di mana yang kurang ini itu jumlahnya ada cukup banyak, ada sekitar 7, mungkin 7-8 orang. Dan ya seperti biasa kalau kita menghadapi peserta didik yang seperti ini, masalahnya itu kita merasa ada tekanan moral. Siap. Ya, ada tekanan moral yang kita rasakan ketika kita membelajarkan. Biasanya kita mengajar itu kita lebih banyak fokus bagaimana membuat peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari itu. Nah, biasanya yang biasa kita lakukan itu kita lebih banyak fokus kepada anak-anak yang memang sudah mampu. Nah, kenapa kita lebih banyak fokus ke sana? Karena ada juga tuntutan yang harus kita capai, ya, tuntutan bahwa tujuan pembelajaran pada hari itu harus tercapai. Nah, pada saat kita fokus untuk itu, nah biasanya anak-anak yang kemampuannya kurang ini yang biasa sedikit terabaikan. Artinya karena terabaikan seperti demikian, artinya ada pemenuhan kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Seperti demikian Pak yang saya mau bahas. Iya. Ya, siap Pak. Jadi yang saya tangkap dari kondisi dari Pak Uri bahwa terjadi gap antara dari peserta didik Pak Uri ya. Ada yang Iya, Pak. sudah Iya. lancar, tetapi ada juga masih sebagian besar yang belum tadi saya catat belum dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Jadi apa yang ingin Pak Uri dapatkan dari dari kegiatan ngobrol kita hari ini terkait dengan masalah tadi yang Bapak Uri yang sudah ceritakan? Iya. Saya sebenarnya begini Pak, kalau saya sebenarnya ada keinginan ini secara moralitas ini Pak ya, secara moralitas sebagai seorang guru, saya sebagai seorang pendidik ada keinginan yang besar, artinya bagaimana saya mengajar dalam satu kelas menghadapi semua anak-anak ini yang beragam ini, tapi semua kebutuhan belajar anak ini terpenuhi. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Saya mau, artinya kalau yang anak-anak pintar ini kemudian bisa memenuhi, bisa mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu, tentu saja punya harapan besar bagaimana ingin membawa
anak-anak yang peserta didik yang dalam hal ini kurang kemampuannya, itu juga bisa mencapai apa yang mencapai sama capaiannya dengan peserta didik yang sudah mampu. Dan saya sedikit bingung kira-kira metode apa atau pendekatan apa yang kemudian bisa saya gunakan agar kebutuhan belajar dari peserta didik, utamanya yang kurang ini tuh bisa terpenuhi. Itu yang sebenarnya saya inginkan, Pak. Iya. Ya, ya dari saya tangkap bahwa Pak Uri ini sebenarnya semua dalam siswa-siswa yang ada di kelas Pak Uri itu semua bisa mengerti, memahami, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, itu yang masih Pak Uri bingungkan, masih mencari apa metode dan langkah-langkah yang Bapak Uri yang bisa, atau solusi yang Bapak Uri bisa berikan di dalamnya, ya kan, seperti itu. Tapi sebenarnya kira-kira pastilah Pak Uri ada keunggulan dari anak-anak Pak Uri, ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai sebagai tutor, kalau istilahnya tutor sebaya mungkin, ya Pak Uri, ya. Oh iya betul. Tadi kan saya sampaikan juga sebelumnya bahwa ada sebagian besar juga sebenarnya peserta didik yang sudah memiliki kemampuan boleh dibilang berlebih lah, ya. Ini sebenarnya potensi yang baik sebenarnya, potensi yang baik bisa dimanfaatkan bagaimana bisa menerapkan tutor sebaya, ya. Tutor sebaya, ya sebenarnya itu cukup bagus sebenarnya, Pak. Cuma saya sedikit khawatir dengan kalau kemudian saya terapkan yang tutor sebaya seperti demikian itu, yang saya khawatirkan itu adalah jatuhnya nanti pada pengelolaan kelas. Ya, saya khawatir dengan menggunakan atau menerapkan pendekatan yang seperti demikian, saya khawatirnya keadaan kelasnya nantinya kacau. Nah, itu sempat saya pikirkan juga sebenarnya awalnya, berpikir menggunakan tutor sebaya. Cuma kan masalahnya Pak Uri, ya, apalagi kelas 2, apalagi ke kelas rendah, ya, kelas 2, ya. Agak iya betul sekali. Ya. Artinya yang saya khawatir lagi kalau memang saya terapkan seperti demikian, bagaimana lagi dengan pengelolaan kelasnya itu. Pasti ketika saya coba terapkan yang seperti demikian, dilemanya nanti suasana atau kondisi kelas itu bisa saja menjadi kurang kondusif. Oke lah, tidak masalah seandainya biarlah kelas juga gaduh atau bagaimana, artinya ada aktivitas dalam kelas, tidak masalah, tapi tujuan yang kita inginkan tercapai, tidak masalah kalau seperti demikian. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah jangan sampai kemudian peserta didiknya terlalu banyak bergerak dan lain sebagainya, artinya pengulang kelasnya kurang kondusif bagaimana sehingga mengakibatkan capaian pembelajarannya tidak terpenuhi dengan baik. Itu yang mungkin yang menjadi kekhawatiran. Tapi sebenarnya ya ada juga pemikiran yang lain, Pak, yang saya pikir itu bisakah barangkali ada penerapan semacam ada kesempatan lain atau waktu lain di mana peserta didik ini yang kurang mampu ini itu dikelompokkan secara homogen, ya, artinya dengan kemampuan yang sama itu dikelompokkan dengan kemampuan yang sama, kemudian kita keluar dari tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada hari itu. Artinya kita fokus, misalkan anak-anak ini yang kurang ini memang kemampuannya belum pintar membaca, jadi kita fokusnya ke sana. Tapi lagi-lagi saya terbentur kepada masalah pengelolaan kelasnya itu. Artinya jangan sampainya saya fokus nanti mengajar, misalkan ada 7 siswa ini, saya berikan tugas untuk membaca misalkan, bagaimana lagi penanganannya buat peserta didik yang memang sudah mampu. Ya, oke lah, mungkin cuma sesekali saja saya datangi atau kunjungi untuk memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Tapi kekhawatiran yang lain yang muncul adalah jangan sampai mereka merasa dibeda-bedakan. Ya, jangan sampai mereka merasa dibeda-bedakan. Nah, jadi ini Pak sebenarnya. Jadi kalau misalkan solusi sebenarnya menurut saya sih pribadi tadi yang solusi tutor sebaya bagus. Kemudian
yang saya bilang tadi, ingin mengelompokkan mereka secara homogen. Kemudian saya berikan pembelajaran khusus untuk buat mereka. Itu sebenarnya cukup bagus juga. Yang saya pikir cuma artinya itu tadi pengulangan kelasnya, kemudian bagaimana membagi waktunya itu. Jadi, waktu yang bisa bagaimana mencari waktu yang baik untuk melakukan hal itu. Itu Pak yang menjadi ini. Kira-kira dari pengamatan Pak Uri, bagaimana kondisi anaknya itu sendiri, bagaimana supaya apa yang ada di pikiran Pak Uri supaya mereka nyaman terhadap pembelajaran yang diberikan, apa yang menjadi minat, kebutuhan mereka, apa yang menjadi motivasi mereka sehingga mereka mau belajar seperti itu, atau gaya-gaya belajar mereka Pak Uri seperti itu. Kalau memang dikaitkan dengan gaya belajar sih, yang saya dapatkan mereka itu lebih namanya anak-anak yang ini kurang mampu ketika mengikuti suatu pelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran yang ia ikuti itu mereka rasa kurang menarik buat mereka, ya tentunya mereka pastinya ya pada saat tidak menjelaskan mereka korek-korek buku lah, korek-korek kertas dan lain sebagainya. Artinya mungkin dia butuh sesuatu yang lebih menarik barangkali ya, sesuatu yang lebih menarik untuk menarik minat mereka dalam belajar. Cuma kan memang masalahnya adalah kendala besar adalah mereka tidak tahu membaca. Artinya kemampuan membacanya kurang sekali, dan ada gap yang jauh sekali dari peserta didik yang sudah lancar, sudah mahir itu. Nah, jadi aku bilang sebenarnya bisa, persoalannya mungkin persoalan di waktu barangkali Pak ya, mungkin di waktunya barangkali. Artinya butuh ada waktu yang tersendiri buat mereka, atau mungkin dibutuhkan ada guru tersendiri barangkali ya. Artinya kan jumlahnya sedikit, mungkin bisa dikumpul siswa-siswa yang misalkan dari kelas 1, dari kelas 2 atau kelas 3 yang kemampuannya sama, artinya tidak tahu membaca. Mungkin bagusnya dikelompokkan bersama-sama secara homogen seperti itu, kemudian diberikan guru lain. Ya, sehingga saya misalkan secara pribadi hanya fokus kepada siswa yang memang sudah memiliki kemampuan yang sudah mahir ini. Adapun nantinya kalau misalkan peserta didik yang tadinya masuk dalam kelompok homogen yang kurang itu sudah memiliki kemampuan yang cukup memadai juga, pada saatnya nanti juga bisa ditarik kembali masuk bergabung bersama dengan teman-teman mereka yang sebelumnya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Uri. Yang saya tangkap tadi ada bahwa Pak Uri mengatakan tadi bahwa mungkin butuh pembelajaran yang menarik, yang lebih menarik ya, yang dapat menarik perhatian siswa, menarik minat siswa tadi. Apa di renungan Pak Uri yang terkait dengan yang menarik tadi itu, atau yang dapat menarik perhatian siswa tadi dalam pembelajaran? Sebenarnya sih kalau sekedar ingin mengajak mereka tertarik dalam proses pembelajaran dengan gaya saya saja sendiri, misalkan berdiri kemudian memberikan penjelasan di situ, mereka sudah tertarik. Iya, serius. Kalau pasal begini mudah sekali menarik perhatian mereka sebenarnya. Cuma kan masalahnya karena memang ada pembelajaran ini ya. Bagaimana artinya kalau tujuan pembelajaran misalkan agak tinggi, kemudian peserta didiknya memang kemampuannya memang tidak mampu membaca, kan memang ini menjadi menjadi suatu tugas yang berat sekali. Iya, berat lah. Makanya tadi saya berpikir, oke lah, biarpun misalkan diberikan tutur sebaya, diberikan pendekatan tutur sebaya, saya yakin temannya yang sudah pintar ini kemudian diminta untuk memberikan bimbingan kepada temannya yang belum mampu ini, pasti anak ini akan kewalahan juga, dan pasti dia akan kemungkinan besar yang akan dia lakukan adalah tugas yang misalkan yang diberikan kepada peserta didik yang kemampuannya rendah, nanti peserta didik yang pintar ini yang akan mengerjakan tugas itu karena memang kemampuannya membacanya kurang, seperti demikian Pak. Ya, kemudian tadi saya mencatat Pak Uri bahwa Pak Uri ada pemikiran untuk mengelompokkan mereka secara homogen dan ada waktu tertentu, waktu tertentu yang diluangkan untuk membimbing mereka, dan kalau lebih mungkin lagi ada guru yang menangani mereka. Ya, seperti itu tadi yang saya tangkap Pak Uri ya. Betul. Itu sudah gambaran yang Bapak Uri berikan.
apa langkah rencana selanjutnya dari apa yang Pak Uri pikirkan tersebut? Nah, ya, betul. Eh, Kalau terkait dengan rencana aksinya, eh, mungkin ada baiknya hal ini saya sampaikan kepada pimpinan satuan pembelajaran mungkin ya. Sampaikan kepada beliau. Selebihnya nanti eh, mungkin beliau ya akan apa? Mungkin beliau lah yang kemudian akan mengambil kebijakan, ya. Karena tentunya ketika meminta ada seorang guru lain untuk membimbing ini, tentunya ya, kebijakan yang bisa memberikan tugas kepada guru tersebut kan kewenangannya berada pada kepala satuan pendidikan, bukan kepada saya. Cuma artinya uh, orangnya ini, artinya tenaga ini yang dibutuhkan ini, yang sebenarnya apakah ada guru lain yang punya kesempatan untuk itu. Kalau kemudian ingin diberikan kepada misalkan guru tenaga sosial kan, itu kan sebenarnya memberatkan juga sebenarnya, ya. Artinya kan mereka yang tenaga sosial kan istilahnya dia tidak terikat. Jadi rencana mungkin nantinya jatuhnya kepada kepala satuan pendidikan barangkali. Iya, begitu Pak. Ya, bagaimana ada respon teman-teman? Kira-kira dapatkah berkolaborasi dengan Pak Uri terkait dengan tadi? Apakah ini sebenarnya juga artinya sendiri? Saya rasa kalau dari teman-teman dari kelas ya lebih tinggi, katakanlah kelas 3 barangkali, kan dikasihkan ada juga anak-anak yang seperti demikian. Saya rasa ketika saya sampaikan usul yang seperti ini, saya rasa mereka akan setuju. Artinya mereka pun memiliki masalah atau dilema masalah yang seperti saya alami ini. Artinya dia juga punya masalah seperti yang saya alami ini. Artinya sering mereka juga mengeluh, aduh, bagaimana cara mengajar anak-anak yang dalam keadaan siswa seperti ini. Saya yakin mereka setuju, Pak. Atau kalau tidak baik, barangkali mungkin nantinya anak-anak itu ya memang kemampuannya tidak ini, sekali bawa saya ke kelas 1 dulu. Ikut belajar bersama anak-anak kelas 1 barangkali ya. Untuk sementara, nanti setelah kemudian kemampuannya sudah agak bagus baru, tapi khawatirnya jangan sampai kemudian guru kelas 1-nya mengeluh lagi. Iya, seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak, tadi terkait dengan rencana yang Pak Uri lakukan, kapan kira-kira Pak Uri bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi ini? Beberapa hari sebenarnya sudah saya coba sampaikan. Ya. Cuma beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan agak kesulitan bagaimana memenuhi, artinya kalau misalkan dikelompokkan secara khusus seperti demikian, beliau mengatakan susah Pak untuk kemudian kita ingin mengambil tenaga ini. Tapi katanya beliau itu akan memikirkan bagaimana mencari cara agar apa yang usulan yang saya sampaikan tadi itu bisa ditindaklanjuti nantinya ke depannya. Oke Pak Uri, ya terima kasih Pak Uri atas waktunya selama 15 menit kita ngobrol. Semoga ada perkembangan dari apa yang Pak Uri rasakan pada hari ini. Jadi kita tunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih Pak Uri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.